Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan Chen, bukan aku yang mencarimu, tapi King Yun yang mencarimu. Lan Lianhua melirik Mo King Yun dan berkata. Mo King Yun menatap Chen Ping, matanya penuh keengganan, dan ekspresinya sedikit menyakitkan, berkata, Chen Ping, aku akan kembali, keluarga sudah mulai mendesakku. Setelah Tianqi kembali, biarkan paviliun Tianyuan menekan keluargamu. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak orang tuaku akan menderita. Mendengarkan kata-kata Mo King Yun, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu, aku ingin melihat apa yang hebat dari paviliun Tianyuan. Tidak, paviliun Tianyuan sangat kuat, kamu tidak perlu khawatir tentangku, aku sangat puas bisa mengenalmu selama periode waktu ini. Mo King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang, aku akan kembali bersamamu, jadi aku akan mengurus semuanya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Chen Ping berkata dengan sangat mendominasi. Mo King Yun benar-benar menikmati sikap mendominasi Chen Ping. Aku akan membuat pengaturan dan segera pergi. Chen Ping berkata dan pergi. Lan Lianhua menatap Mo King Yun dengan iri dan berkata, King Yun, Tuan Chen sangat baik padamu. Merupakan kebahagiaanmu untuk bertemu dengan pria yang mendominasi seperti seorang CEO. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia juga laki-lakimu. Terlalu sulit untuk menemukan laki-laki yang baik sekarang. Katanya, rasa iri Lan Lianhua membuat Mo King Yun sangat senang, dan pada saat yang sama mengangguk dengan penuh semangat untuk menyatakan persetujuannya terhadap Lan Lianhua. Chen Ping meninggalkan aula dan langsung menemui Huo Zhao. Pada saat ini, Huo Zhao juga keluar dari menara penindas iblis dan pulih. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu memiliki harta ini, dan kamu akan melakukan banyak hal di masa depan. Melihat Chen Ping, Huo Zhao memuji dengan keras. Yang lain berlatih keras selama setahun, tetapi Chen Ping berlatih selama 100 tahun. Ayah mertua, kamu telah pulih, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Chen Ping. Aku mendengarkanmu, kamu sekarang adalah pengendali 8 istana. Kata Huo Zhao, aku berencana untuk pergi ke surga kedua. Kata Chen Ping, kalau begitu, mari kita pergi ke surga kedua. Bagaimanapun, kediaman istana ke-8 juga berada di surga kedua. Sekarang setelah aku sembuh, saatnya untuk kembali. Huo Zhao mengangguk. Potret itu menunjukkan Su Yuqi. Setelah dibawa ke sini, Chen Ping tidak pernah tahu kemana Su Yuqi dikirim. Segera, Chen Ping membawa Hu Maxi, Mo King Yun, dan istana ke-8 untuk meninggalkan benua Changsuan dan langsung menuju surga kedua. Saat pergi, Chen Ping memberi Lan Lianhua sebuah potret dan memintanya untuk menemukannya di surga pertama. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Lan Lianhua untuk menemukannya. Saat Chen Ping dan anak buahnya menuju surga kedua, keributan telah terjadi di dalam kuil. Di istana Raja Dewa, sebuah istana emas yang menjulang tinggi. Bang! Seorang lelaki tua berjubah emas dengan marah membanting meja dan berteriak, utusan patroli terbunuh, istana ke-8 memberontak, dan Huo Zhao, itu. Orang tua, beraninya kau menyerah pada orang asing. Tuan istana ketiga, tenanglah. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Kalau begitu Chen Ping dapat mengendalikan boneka perang kuno, dan kekuatannya mungkin telah mencapai puncak alam abadi yang tersebar, atau bahkan lebih tinggi. Pria tua berjubah emas itu mendengus dingin, seorang abadi yang tersebar berani menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku,
Beritahu Tuan Istana Ketujuh untuk meratakan benua Changsuan, bunuh Chen Ping, dan hancurkan seluruh 8 istana. Tidak, tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar. Semua orang berbalik dan melihat seorang wanita cantik bergaun putih perlahan berjalan ke aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, dan dia memancarkan rasa dingin yang menggigit. Tuan Istana Keempat, apa maksudmu dengan ini? Pria tua berjubah emas itu mengerutkan kening. Tuan Istana Keempat berkata dengan ringan, Istana Ketiga Tuan, kuil sekarang sedang dilanda masalah internal dan eksternal, dan tidak pantas untuk memulai perang. Petik 2. Lagi pula, Chen Ping bisa mengendalikan boneka perang kuno, pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Jika Anda bertindak gegabah, saya khawatir itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Pria tua berjubah emas itu mencibir, Tuan Istana Keempat, Anda tidak berusaha melindungi bocah asing itu, kan? Atau apakah Anda juga tergoda oleh keinginan duniawi dan ingin berselingkuh dengan pria asing?